Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Nur Saadah, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori humanistik, mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Nah, humanisme memiliki asal kata human yang berarti sifat manusiawi yang sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi kita sebagai manusia harus memperlakukan sesama manusia tanpa melihat suku, ras, ataupun jabatan yang dia punya. Nah, sedangkan humanistik sendiri merupakan sebuah aliran psikologi yang mana bertujuan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan konteksnya. Ada yang sebagai konteks dalam keagamaan ataupun dalam pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik sendiri merupakan sebuah teori pembelajaran yang mana ia lebih mengedepankan tentang memanusiakan manusia dan diharapkan kepada peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya bebas dalam berpendapat dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Nah, peran guru sendiri sebagai fasilitator kepada murid supaya murid bisa mengembangkan potensi dirinya. Ada beberapa tokoh dalam aliran humanistik dan di sini saya akan mengambil dua, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut Abraham Maslow, manusia sendiri tuh bergerak menerima dan memahami dirinya sendiri sebisa mungkin. Teori yang terkenal menurut Abraham Maslow ialah hierarchy of needs. Nah, menurut Abraham sendiri, manusia itu memiliki 5 kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Itu menurut Abraham. Sedangkan menurut Carl Rogers sendiri, ketika kita sedang mengatasi sebuah masalah, kita lebih menekankan kepada rasa menghargai agar tidak ada prasangka antara terapis dan klien. Dengan cara tersebut akan menimbulkan rasa atau kebutuhan yang secara mutlak yang dibutuhkan oleh sang terapis. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama, belajar merupakan sebuah penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar kita itu mempengaruhi kita dalam belajar. Dan yang kedua, belajar akan dikatakan berhasil ketika seseorang memperoleh pengertian dari hal tersebut. Yang ketiga, belajar akan berhasil jika seseorang tersebut memiliki tujuan tertentu, yaitu tujuan untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat, dalam belajar, seorang individu itu termasuk seseorang yang aktif, bukan yang pasif. Jadi dia akan mencari ilmu tersebut tanpa hanya menunggunya, dan guru sebagai fasilitator. Ada beberapa model pembelajaran humanistik. Yang pertama, humanizing of the classroom, yaitu ada 3 hal yang menjadi tumpuannya. Pertama, menyadari diri kita sebagai sesuatu yang terus berproses dan terus berubah, mengenali konsep, serta mengetahui identitas diri sendiri. Nah, yang kedua, active learning, yaitu dengan cara mengkaji sebuah informasi serta pengetahuan untuk proses pembelajaran kita di kelas. Nah, yang ketiga ada quantum learning. Learning sendiri meyakini bahwa seseorang siswa mampu menggunakan potensi nalarnya serta emosinya untuk menghasilkan sebuah loncatan, sebuah prestasi yang tak terduga dari sebelumnya. Semisalkan dia memiliki peringkat 30 dari 31 siswa, dia akan menggunakan nalarnya dan emosinya sendiri untuk meningkatkan prestasi tersebut. Nah, yang keempat ada the accelerated learning. Di sini, guru diharapkan dapat menerapkan sebuah program pembelajaran yaitu SAVI, somatic, auditory, visual, and intellectual. Jadi, diharapkan guru dapat menerapkan hal tersebut pada proses pembelajaran. Tujuan dari belajar teori humanistik ialah bagaimana cara kita memanusiakan manusia, yang diamati bukan hanya dari pelakunya saja atau pengamatnya saja, tapi keduanya, dan bagaimana cara kita dalam menghargai satu sama lain tanpa membedakan hal apapun itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.